Selamat datang di SW Bird Farm. Oke, apa kabar teman-teman? Akhirnya minggu ini kita bisa kasih konten lagi. Jadi ini sebenarnya bukan untuk semata-mata kebutuhan konten atau gimana, tapi ini sebagai alat dokumentasi kita tentang gimana sih perkembangan tiap minggunya, minimal targetnya seperti itu ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan ada ngelihat SW Bird Farm ya, kalian bisa lihat tuh perkembangannya gimana sih gitu. Beberapa waktu yang lalu kan gue sempet jarang-jarang upload gitu. Oke, ini gue mau tunjukin ke kalian ada perkembangan baru. Jadi si Biola Lutino Retina Merah ini gue jodohin sama si Lutino Mata Hitam, si pasangannya si Pasjo. Jadi si Pasjo gue petel dulu nih karena kadarnya lor. Nanti gue akan ngasih tunjuk ya. Dan ini udah masuk glodok bareng. Jadi mudah-mudahan terus jodoh, terus juga nanti kawin. Jadi nanti betinanya si Biola Lutino Retina Merah bisa ngeluarin Biola Lutino juga gitu ya. Dan ini untuk pasangan kedua ada Biola Lutino Mata Merah yang kemarin jadi pendatang baru di sini. Jadi di sini kita nanti bisa lihat nih gimana sih bagusnya si Biola Lutino Mata Merah ini yang menjadikan dia sebagai materi yang mungkin dianggap masih langka, klasik, tapi tetap diminatin gitu karena ini dia jarang juga ada, terus juga ini juga harganya lebih stabil. Jadi memang kalau gue pribadi gue hobi dengan lovebird ini gitu, dengan warna yang bagus, dan ini termasuk grade A kalau menurut gue. Kenapa? Karena palanya pedas banget, sable merah, terus juga merahnya itu sampai tembus ke ekor. Ini gue masukin termasuk grade A kalau menurut gue. Jadi ini bakal seru kalau misalkan nanti bisa berkembang biak di SW Bird Farm gitu ya. Mudah-mudahan semua nanti isi kandangnya SW Bird Farm tuh Biola Lutino Mata Merah semua gitu kan. Dan kalau misalkan nanti kalian misalkan ada mau cari Biola Lutino Mata Merah ketika gue udah punya anakannya ya, kalian bisa cari di gua gitu. Dan kalau kita bicara untung rugi di lovebird memang tergantung ya dari kualitas yang kita bisa produksi di kandangan kita. Tapi namanya hobi, kembali lagi hobi tidak mengenal tentang untung rugi, itu hanya sebagai bonus gitu ya. Tuh ya, cakep banget. Jadi ini memang masih muda, terlihat masih dari bentukan bodinya, terus juga dari suaranya juga masih ngencrit gitu. Yang penting pokoknya tuh gimana sih caranya ngebikin burung ini tuh nyaman di kandang gitu. Mulai dari kandangnya bersih, pakannya selalu ada, pakannya juga kesukaannya dia gitu, terus juga nyaman. Dan lovebird jadi ngerasa nyaman gitu. Kalau dia udah ngerasa nyaman, nggak ada ancaman ya, dia biasanya akan produksi bagus. Yang udah yang gue lewatin sih seperti itu. Dan ini juga gue lagi coba sistem pakan baru. Kalau kemarin kan ada millet putih, kenari seed, sama gabah merah gitu ya. Terus tambahannya adalah pur ayam 511. Untuk beberapa waktu ini gue lagi coba tanpa gabah merah nih jadi teman-teman. Jadi memang kenari seednya lagi gila banget mahal ya. Nanti di next episode gue akan kasih tunjuk tentang isi pakan bijian kita ya. Dan ini lanjut untuk ke kandang selanjutnya. Jadi ini ada si Pasjo yang tadi, yang pertama si jantannya Lutino Mata Hitam itu gue petel. Nah ini ada 5 telur nih. Tadi gue udah sempet candling, gue nggak sempet videoin. Jadi dari 5 telur ini ada fertil 4. Gue belum tahu apakah ini nanti bisa menetas tanpa si jantannya dan bisa tetap panen apa gimana. Kita lihat bareng-bareng aja. Jadi tontonin terus SW Bird Farm ya. Lanjut ini ke kandang selanjutnya. Ini ada Lutino Mata Merah dan Lutino Mata Merah. Jadi gue ngasih namain si Vera sama si Vero gitu ya untuk pasangan ini. Dan ini anakannya dia sudah cukup besar, mungkin ini sekitar perkiraan 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Anakan yang netes 3 cuman lolos 1. Dan ini mudah-mudahan bisa panen nih, karena sepengalaman gue lagi, kalau misalnya anakannya sudah sebesar ini dan juga mata sudah terbuka, itu jarang sih mati kecuali indukannya stres atau ada serangan hama gitu. Semut juga termasuk serangan hama. Jadi
ke poin yang tadi kembali, gimana caranya bikin burung nyaman, yaitu tadi berarti kita harus menghindari burung ini dari hama. Nah, semut-semut ini gimana cara ngatasinnya, nanti kita bisa juga nih bikin konten di episode selanjutnya ya. Kita tutup dulu. Oke, lanjut ke kandang selanjutnya. Ini ada lutino mata merah jantannya, ada lutino retina merah betinanya. Tiga-tiganya sudah besar ya, jadi ini tinggal tunggu aman milet. Dan ini juga teman-teman banyak yang nanya juga, Bang, lu buka sering glodok kayak gitu, emang burungnya nggak stres, emang burungnya nggak dibantai? Kembali lagi ke karakter indukan sih, jadi nggak tahu karena memang sudah terbiasa apa gimana. Alhamdulillah ini tidak menjadikan stres buat si indukannya gitu. Ini buktinya alhamdulillah masih aman-aman aja, karena gue juga pakai glodok tempel yang yang lebih efisien ketika nanti gue ngecek isi dalemannya gitu. Nah, dari tiga anakan ini, itu prediksi gue yang pertama itu dia jantan, yang kedua betina, yang ketiga adalah jantan. Gimana cara tahu 1, 2, dan 3-nya? Itu ada di nomor gelangnya. Jadi yang nomor terendahnya dari ini tuh dia yang pertama, terus yang kedua, terus yang ketiga, kira-kira kayak gitu. Itu baru prediksi gue. Gimana cara prediksi gue untuk nentuin jenis kelamin anakan lovebird yang belum dewasa? Itu bisa jadi PR juga tuh, karena gue harus butuh cindil usia 10-14 hari deh. Jadi biasanya gue prediksinya itu adalah ketika gue pasang ring. Loh, apa hubungannya pasang ring sama untuk prediksi? Jadi dari bentuk bokongnya gitu, dari bentuk bokongnya gue coba prediksi nih. Gue lagi coba belajar, gue coba lagi membuktikan, jadi bakal cukup panjang, mungkin perkiraan bisa sampai 7-8 bulan, atau mungkin bisa 1 tahun untuk membuktikan bahwa bener apa enggak tentang prediksi jantan dan betinanya itu gitu. Nah, ini dia glodok tempelnya ya, jadi efisien dan bagus juga. Ya, oke, lanjut. Ini ada kandang dari kalau gue sih bilangnya kolonian dulu gitu, karena memang ini adalah dari hasil panenan. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kiri itu ada pasjo dan lutino mata merah, itu adalah panenan dari si indukan betina pasjo yang bertelur 5 tadi. Oke. Untuk yang Biola Ewing Green itu jelas itu dari Red Farm. Masih ini prediksinya betina. Terus itu ada PB Possible Palifalo yang prediksinya jantan, dan semuanya ini adalah masih anakan hitungannya. Jadi di bawah 3-4 bulan. Ya, kenapa kalau jadiin satu? Jadi ini memang kita masih belum bisa mastiin tentang prediksi sepasang apa enggaknya. Tapi kalau kita bicara prediksi yang si lutino mata merah sama si pasjo itu kan satu tetasan ya. Dulu sewaktu gua pasang ring, itu prediksi gua yang pasjonya itu adalah jantan, yang lutino mata merahnya adalah betina. Jadi sepasang prediksi gua gitu ya. Tapi nanti kita lihat aja, biar mereka pilih sendiri pasangannya. Selagi misalkan mereka masih damai-damai aja, cukup satu tempat aja, biar gue juga selaku breedernya tuh tidak terlalu banyak makan waktu untuk ganti pakan, ganti minum, dan lain sebagainya. Maintenance-nya jadi lebih hemat sebenarnya gitu dari sisi waktunya. Dan juga ini juga alhamdulillah nggak ada yang snot, nggak ada yang sakit. Jadi karena pakannya juga asupannya bagus, terus juga karena memang lingkungannya, kandangnya juga nyaman dan sehat, jadi insya Allah bakal terus sehat tuh burungnya ya. Dan ini gembul banget gitu, yang lutino mata merah sama si pas itu gembul banget. Kalian kalau bisa perhatiin tuh, lihat ukurannya sama si PB aja tuh gedenya beda gitu tuh ya bedanya kan. Jadi semok gemoy lah pokoknya mah tuh ya. Jadi bagus. Inilah nggak tahu kenapa gue punya rasa kepuasan batin sendiri ketika misalkan gue lagi ngecek kandang dan lihat burung ini lucu gitu, terus juga warnanya juga bagus. Ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres ketika lu lagi penat sama pekerjaan lu atau tentang sehari-hari weekday lu gitu. Ini bakal jadi obat yang enak gitu. Bahkan gue bisa tuh duduk di dekat kandang 2-3 jam gitu, sampai bini gue kadang-kadang juga protes lama banget sih di burung gitu ya. Emang gimana ya, seru sih gitu. Ya, nanti kita sambil pantau aja terus ini nanti jodohannya seperti apa ya, atau bisa aja gue jual. Ya, ini juga ada albino mata merah. Ini prediksinya betina, jadi ini unik. Ini
Tadinya mau gue jodohin sama biola retina merah yang pertama, tapi malah berantem, malah dipatok-patokin nih palanya si albino. Gue takut kejadian kayak yang sebelum-sebelumnya, jadi ini gue pisahin nih. Nah ini juga ternyata kepantau sering ngekek nih, jadi beberapa kali tuh apa ya, narik terus ngetik terus narik gitu. Jadi ini burungnya aktif banget, sehat, nggak senot, nggak nyilet. Jadi ini nanti opsinya gue masih tunggu apakah nanti sistem petel lagi gitu atau nanti dijadiin dicariin jodohannya ya. Tapi gue harus bongkar muatan dulu gitu. Yang tadi anakan bisa beberapa gue pasarin dulu untuk mengurangi beban dan juga bisa jadiin modal untuk beli si jantannya. Kira-kira kalau yang ini jantannya bagusnya apa nih? Kalian bisa komen di bawah ya. Apakah albino, apakah lutino, apakah biola lutino? Oke? Ya, jadi mungkin itu dulu nih konten kita yang kali ini. Harinya hari Minggu tanggal 10 April 2022. Ini pekan hari keberapa? Hari ke-8 lah di puasa Ramadan ini ya. Mudah-mudahan kalian yang menjalankan ibadah puasa masih terus bertahan, jangan sampai kalah ya hanya karena haus atau rokok gitu. Jadi harus tetap semangat, masa puasa aja kalian nggak bisa gitu ya. Dan ini keadaan kandangnya, jadi sekelilingnya masih ada kandang kapur bagusnya. Jadi kalian selamat menikmati. Jangan lupa tonton video-video kita yang lain. Jangan lupa juga subscribe untuk SW Bird Farm. Dan juga ini dong, kalian bisa lihat juga IG kita di SW Bird Farm. Jadi kalian bisa lihat tuh di highlightnya bagaimana perkembangan dari anakan-anakan kita ya. Oke, sampai ketemu di pekan depan. Mudah-mudahan kita bisa update konten lagi. See you.